Ini saya akan membahas tentang polemik yang semakin memanas, yaitu ada dua kubu, satu yang mendukung keberadaan Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah dan Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah, bahwa pada saat ini adalah gencar-gencarnya ada dukungan terhadap klan Pak Alawi. Benarkah mereka itu keturunan Rasulullah? Dalam tinjauan sejarah sebenarnya sejak dulu para kiai-kiai, khususnya kiai pejuang, itu tidak mengakui keberadaan klan Pak Alawi adalah keturunan Rasulullah, karena sudah tahu jelas bahwa kedatangan mereka itu di Belanda untuk melamakan perjuangan para kiai pasca pemerintahan VOC yang bangkrut. Pengindia Belanda mendatangkan mereka pada tahun 1835 setelah perang Diponegoro. Dengan demikian mereka jelas bukanlah keturunan Rasulullah, karena mereka mengabdi kepada Belanda. Kedatangan ke sini adalah bukan untuk berdakwah, tapi untuk mencari kehidupan yang layak dengan bekerja pada Belanda dengan naik kapal. Puncak daripada klan Mbak Alawi ini diketahui bahwa mereka itu melawan para kiai dan petani di Banten. Pokoknya adalah Habib Usman bin Yahya. Sebenarnya bukan Habib Usman bin Yahya yang menentang Belanda, tapi mayoritas Habib Pak Alawi pada waktu itu ya menentang Belanda. Ketua dari orang-orang Arab waktu itu ya Habib Usman bin Yahya. Coba dilihat dalam kitab-kitabnya, sebenarnya kitab-kitab yang dikarang oleh Habib Usman bin Yahya ya itu ya berbau Wahabi sebenarnya. Ya, salah satunya adalah kalau memikirkan Wahabi itu adalah menolak para kaum tarekat, orang-orang tarekat disesatkan. Itu salah satu pemikiran Wahabi yang sebenarnya di balik itu, di belakangnya adalah orang Inggris dan Amerika sebagai orang-orang yang menjajah di Timur Tengah sana. Nah, pada saat ini kelompok-kelompok yang menolak bahwa klan Mbak Ali bukan Rasul, bukan keturunan Rasulullah, itu sebenarnya adalah NU kultural. Di luar pengurusan mereka ini sebenarnya orang-orang NU yang memiliki keinginan untuk meluruskan sejarah dari NU itu sendiri, dari Wali Songo itu sendiri. Mereka berjuang bahwa sejarah Wali Songo harus diluruskan, sejarah NU harus diluruskan, karena selama ini yang membelokkan ya kaum klan Alawi dengan statementnya, misalnya Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith,
Habib Syekh itu juga memelencengkan, juga Habib Lutfi juga mengubah sejarah Jatmat. Bukan hanya sejarah aja yang mencoba dibelokkan, tetapi makam Sunan Ampel itu pun dirubah total, situsnya dihilangkan. Nah, pada saat sekarang itu Ampel itu masih dikuasai oleh klan Pahlawi. Ya, dibuktikan pada saat holnya ya orang-orang klan Pahlawi masih berkuasa. Jadi keturunan Wali Songo nggak ada. Oleh karena itu tahun depan itu harus dirubah, harus keturunan Wali Songo harus berkuasa di makam Sultan Ampel. Kalau tidak, maka bukan hanya makamnya, situs sebagai bukti bahwa makam Sultan Ampel di sana itu dibongkar total. Nanti masjidnya pun akan diroboh. Yang ada masih sisa kayu-kayunya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya selaku sejarawan Muslim ya menyampaikan kepada tokoh-tokoh Islam kultural hendaklah untuk siap-siap untuk mengambil alih kegiatan haul di makam dan masjid Sunan Ampel di sana, sehingga nantinya tidak akan ada perubahan situs, baik masjidnya maupun makamnya, terus tata cara memperingatinya. Begitu juga di Demak juga, itu makam dari Sultan Fatah itu dirubah ya oleh orang-orang Pahlawi. Pengurusnya tidak berdaya, macet. Oleh karena itu, saya secara pribadi selaku sejarawan mendukung gerakan-gerakan daripada tokoh-tokoh muda NU kultural seperti Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret, Gus Abbas. Karena berdasarkan data sejarah memang kiai-kiai sejak dulu tidak percaya kepada Klan Pahlawi sebagai Rasulullah. Pada tahun 60-an pun begitu. Ketika Bung Karno datang ke pesantren Buntet, Rahman Yani datang sang Buntet juga menyatakan ketika akan mengembalikan mereka ke Yaman, karena selama ini Klan Pahlawi ini sangat setia terhadap Belanda, makanya akan diusir. Tetapi ditanya pada para kiai-kiai di apakah mereka itu betul, dijawab tidak. Karena Bung Karno itu akan mengusir, kembalikan, sebagaimana orang Belanda itu dikembalikan negerinya. Makanya kan tidak ada kan orang-orang Belanda di Jawa. Hanya saja pada waktu itu para kiai demi kemanusiaan tidak perlu diusir karena agama sama Islam. Tapi perlu diingat, para kiai pada waktu itu tidak mengakui sebagai Rasulullah seperti itu. Nah, ini terus berlangsung. Memang para kiai-kiai tidak, kiai-kiai sepuh yang zaman dulu ya tidak mengakui sebagai Rasulullah.